kalau memang dibatasin kan, Ya. tidak boleh bersentuhan tangan, jaga jarak. Ya. Oke, kasih tahu caranya kita bagaimana kita supaya bisa jualan secara daring gitu ya, Betul. lewat media sosial. Jadi hal-hal semacam itu yang seharusnya itu yang diarahkan oleh pemerintah. Welcome to New Radar Garut Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Radar Garut dimanapun Anda berada. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu dari KNPI Kabupaten Garut yang kebetulan diwakili oleh Kang Kalemul Afandi. Beliau adalah Ketua Pokja Penanganan COVID-19 Kabupaten Garut dari KNPI. Selamat sore Kang Kalemul. Selamat sore Kang. Sehat kan? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Kang Kalemul, Ya. hari ini kita masih membahas tema seputar COVID-19 ya. Kebetulan di Kabupaten Garut ini COVID-19 cukup mengkhawatirkan ya. Untuk kasus positif per hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 kemarin yaitu di angka 464 yang positif. Ya. Walaupun yang sembuh juga cukup banyak yaitu di angka 285. Nah, untuk KNPI sendiri Kang, seperti apa peran KNPI dalam menyikapi pandemi COVID-19 di Kabupaten Garut ini Kang? KNPI sebetulnya kan mewakili kepemudaan ya. Dalam mewakili kepemudaan ini KNPI juga merasa punya tanggung jawab moral untuk terlibat secara aktif dalam upaya pencegahan. Nah, pada kurun waktu bulan Mei, pada bulan Mei kita berinisiatif untuk membentuk semacam Pokja untuk bukan penanganan sih sebetulnya karena tidak ada domain kita di situ, Yeah. tapi lebih kepada upaya-upaya untuk pencegahan. Yeah. Kita membentuk tim beberapa orang untuk melakukan beberapa kegiatan. Kegiatannya ya kita waktu itu pernah melakukan pembagian 1000 sembako. Jadi kita menyadari bahwa banyak masyarakat yang terdampak akibat COVID ini dengan adanya pemberlakuan pemerintah untuk work from home, Yeah. kan, social distancing, Yeah. sehingga masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar. Yeah. Nah, maka secara tidak langsung aktivitas ekonomi masyarakat juga mulai mengendor. Yeah. Maka dari itu kita membuat gerakan pembagian sembako, salah satunya. Ada juga kegiatan yang lainnya. Seperti apa itu? Kegiatan yang lainnya kita membagikan kostum perawat Yeah. yang ditutup semua itu. Oh iya. APD ya. APD ya, kita membagikan APD, ada 100 APD yang kita bagikan untuk beberapa puskesmas. Yeah. Kan? Kemudian kita juga mendapatkan kesempatan dari Dinas Kesehatan waktu itu untuk membagikan masker. Yeah. Jadi kita menerima masker dari Dinas Kesehatan untuk kita bagikan. Yeah. Nah, itu juga kita lakukan. Terus selain itu ya kita juga mengajak teman-teman yang di DPK Yeah. untuk sama-sama. Kecamatan DPK itu ya. Kecamatan DPK KNPI kecamatan. Dan juga kita sebetulnya KNPI ini masuk di dalam kepengurusan atau struktur gugus tugas. Struktur tugas yang dibentuk oleh pemerintah. Ya, pemerintah daerah ya. Ya. Nah,
barusan program yang akan sebutkan pemberian APD, kemudian masker, itu kalau boleh tahu pendanaannya dari mana itu Kang? Anggarannya itu? KNP ini kan organisasi yang platformnya sama dengan pemerintah, terus memiliki sumber anggaran dari pemerintah. Yeah. Jadi setiap tahun KNP ini ada dana hibah, kan? Nah dana hibah itu kalau tidak ada pandemi memang kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan DPK atau kegiatan-kegiatan organisasi, gitu kan? Nah, karena ini ada pandemi, jadi kita penyesuaian anggaran. Jadi anggaran yang kita terima dari Pemda itu kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan itu, untuk penanganan COVID. Memang sebelum pandemi pun anggaran itu memang sudah berjalan di KNPI seperti itu. Ya, karena mungkin sekarang situasi pandemi jadi dipusatkan di sana. Ya, jadi pengalihan. Ya, pengalihan anggaran refocusing lah kalau istilah pemerintahan itu. Nah, selain dari dana pemerintah sendiri, hibah dari pemerintah, dari mana lagi itu pendanaan KNPI selama ini yang dijalankan? Kemarin juga kita sempat melakukan pembuatan kaos ya, kaos COVID. Yeah. Nah, kaos COVID ini kita buat semacam desain COVID gitu kan. Nah itu kita kerjasama dengan teman-teman yang punya sablon, yang binaan KNPI. Yeah. Kita buatkan sekitar 200 kaos. Yeah. Nah kaos itu kita jual, kan? Kita jual kepada warga masyarakat, gitu kan? Nah hasilnya itu kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam menangani COVID. Oh seperti itu. Yeah. Kemudian kan selama ini yang akan merasakan sinergitas program KNPI dengan pemerintah sejauh mana sih soliditasnya itu? Kita dengan pemerintah berjalan baik ya dalam hal komunikasi segala macam gitu kan. Tetapi memang kita tidak terlalu banyak terlibat di dalam agenda-agenda pemerintahan untuk menangani COVID. Jadi sebetulnya kita berjalan selama ini di luar program kegiatan pemerintah. Kita berjalan sendiri. Meskipun kita tahu bahwa KNP ini masuk dalam struktur gugus tugas ya, penanganan COVID, tapi secara aktif kita tidak begitu terlibat di situ. Nah, artinya sampai sejauh ini juga kita belum ada semacam kerjasama secara langsung bagaimana KNPI sebagai wadah yang mewakili kepemudaan ini dilibatkan secara aktif bareng dengan Pemda. Gitu. Jadi belum ada semacam itu. Kegiatan bareng itu belum ada gitu. Belum ada. Walaupun secara struktur kita resmi juga ya masuk dalam gugus tugas tadi ya. Iya. Kemudian kan untuk program kepemudaan ini seperti apa yang sudah dilakukan KNPI untuk menyadarkan kalangan anak muda ini kan sekarang situasi sudah berbahaya seperti ini, tapi kita tahu ada saja gitu kan masyarakat yang kurang mematuhi protokol kesehatan gitu. Ada nggak keterlibatan organisasi pemuda lain atau kalangan pemuda yang umum gitu yang dilibatkan dalam menangani COVID-19 ini kan? Ya, kita tahu ya pada dasarnya bahwa seseorang akan tertular COVID itu karena tidak mematuhi protokol kesehatan, misal jaga jarak gitu kan, terus tidak menggunakan masker, terjadi kerumunan. Namun tidak kita sadari juga bahwa di Garut ini cenderung anak-anak muda itu masih sering berkerumun. Artinya dalam tongkrongan-tongkrongan di kafe gitu kan, ngopi, tempat ngopi, atau agenda-agenda anak-anak muda gitu kan. Kita sering melihat bahwa masih terjadi aktivitas atau kegiatan di mana sekelompok pemuda masih belum menjaga atau belum mematuhi protokol kesehatan gitu kan. Nah, sebetulnya ini kita khawatir gitu kan.
tetapi juga kita tidak dapat berbuat banyak. Meskipun anjuran kita sama dengan pemerintah, misalkan kita sebagai pemuda ya harus misalkan menggunakan masker, gitu kan, selalu membawa hand sanitizer, menjaga jarak, gitu kan, karena dalam kehidupan new normal itu ya seperti itu, gitu kan. Ya langkah-langkah kita mungkin masih sebatas pada sosialisasi jangkauan kita, misalkan karena kita ada KNPI ini menaungi kurang lebih 100 OKP ya. Kemudian ada 42 DPK gitu kan. Nah kita paling komunikasi ya lewat itu saja ke mereka. Jadi untuk kegiatan itu ditunda dulu yang sifatnya terjadi kerumunan gitu kan. Kemudian dalam setiap ada kegiatan-kegiatan itu juga dibatasi orangnya, jaraknya juga dibatasi, kan, menggunakan masker, selalu membawa hand sanitizer, kan. Paling arahan kita ke sana untuk sosialisasi. Juga. Jadi sifatnya mengajak, karena kita nggak bisa melakukan penindakan juga, gitu. Itu bisa. ranah pemerintah, gitu kan. Bukan domain kita, paling ya itu yang bisa kita lakukan. Nah, kalau seperti itu, kira-kira masukan dari KNPI untuk Pemda Garut nih, melihat situasi tadi kata Akang pemuda masih suka nongkrong, tidak taat protokol, seperti apa kira-kira masukan dari Pemda ini? Mungkin COVID ini kan dampaknya dua ya, satu secara ekonomi, yang kedua kesehatan. Secara ekonomi mungkin karena pemerintah membatasi ruang gerak masyarakat, gitu kan, karena itu tadi. Kemudian karena ruang gerak terbatas itu sehingga aktivitas ekonomi berkurang. Banyak juga dari kelompok pemuda yang akhirnya harus menganggur, gitu kan. Dan mereka tidak punya aktivitas ekonomi yang dalam masa pandemi ini mereka ini suram tampaknya, gitu kan, dalam hal ekonomi. Mungkin yang pertama kita memberikan saran untuk kepada pemerintah supaya memperhatikan kelompok-kelompok usaha kecil. Meskipun kita tahu bahwa memang saat ini pemerintah pusat kan menggulirkan program pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM. Tapi di sisi lain juga pemerintahan daerah dan Kabupaten Garut juga harus membuat langkah-langkah supaya bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat, terkhususnya pemuda, gitu kan, itu betul-betul bisa dibantu gitu oleh pemerintah, baik berupa stimulan atau apa gitu ya. Yang jelas supaya pemuda ini ketika pemerintah menyarankan untuk tidak banyak berkerumun di luar, tetapi kehidupan ekonomi dijamin, gitu kan. Nah itu mungkin jadi pikiran pemerintah, teknisnya bagaimana gitu. Yang jelas bahwa problem ekonomi pemuda ini harus betul-betul dibantu. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, KNPI juga menyarankan supaya pemerintah transparan dalam arti kita tahu bahwa anggaran untuk menangani COVID di Kabupaten Garut ini memang tidak sedikit. Dan kita tidak tahu anggaran itu dipergunakan sejauh ini gitu untuk apa, untuk apa saja gitu ya. Nah mungkin transparansi itu sebetulnya bisa dibangun baik itu melalui website pemerintah gitu kan, Pemda, atau misalkan semacam di Simpang 5 kan ada videotron gitu kan, itu kan bisa ditampilkan di situ gitu kan. Jadi menggunakan media-media yang ada supaya masyarakat juga tersadarkan gitu. Ini gitu kan anggaran yang digunakan pemerintah. Jangan sampai juga begini, karena banyak kasus yang terjadi, misalkan orang sakit. Sakit itu sebetulnya sakitnya dia bawaan dari lama, sakit biasa. Tapi tiba-tiba divonis COVID gitu kan. Nah, transparansi itu juga harus disampaikan kepada warga supaya tidak sampai terjadi gejolak di bawah, gitu kan. Sampai mungkin di daerah lain juga ada kejadian
warga yang di-COVID-kan kemudian dijemput paksa oleh keluarga dan masyarakatnya bahwa itu bukan COVID. Iya. Nah ini harus tercerahkan ke warga. Jadi itu mungkin yang bisa kami sarankan. Terjadi hal-hal seperti itu di Garut ya Kang ya? Ya ada sih contoh sebetulnya. Ya masih jejaring KNPI. Iya. Ada anak muda, dia belum di tes swab gitu kan, belum di supaya tahu bahwa dia itu COVID kan belum dilakukan apa-apa, tapi itu di COVID kan gitu kan. Sudah diponis positif gitu ya. Diponis positif. Nah ini dasarnya apa? Yeah. Nah ini jangan sampai hal itu dibiarkan sehingga nanti akan muncul masyarakat, dugaan-dugaan masyarakat, oh ternyata begini kerja pemerintah gitu kan. Yeah. Orang yang tidak COVID bisa jadi di COVID kan gitu dengan dasar yang tidak jelas. Nah kita tidak ingin hal seperti itu. Jadi makanya kita dorong transparansi, baik itu keuangan, transparansi untuk penentuan seseorang itu positif atau negatif. Tidaknya ya begitu. Ya. Betul, itu memang terjadi juga di beberapa daerah lainnya, jadi polemik gitu ya. Iya betul. Ya mudah-mudahan ini juga jadi masukan buat Pemda Garut. Gitu. Iya. Nah seperti tadi yang akan ulas mengenai kebutuhan anak muda di masyarakat. Memang di satu sisi kita tidak bisa memaksakan orang harus tinggal di rumah gitu ya. Betul. Sementara mereka kelaparan gitu ya. Nah kira-kira untuk Kabupaten Garut nih khususnya untuk sektor kepemudaan apa kurang lebih sektor usaha UMKM yang diperlukan yang cocok untuk pemuda di Kabupaten Garut ini kan? Sebetulnya pemerintahan Kabupaten Garut melalui dinas Disperindag ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terus Dinas Koperasi itu punya data kan, dia punya data berapa jumlah UMKM, berapa jumlah koperasi, berapa jumlah tempat atau tempat wirausaha pemuda lah ya, kira-kira begitu. Nah sebetulnya dari situ itu bisa disortir mana misalkan kelompok usaha yang kira-kira ini terdampak nih gitu kan, atau ini sudah masuk pada level tidak terdampak gitu kan. Nah pemerintah punya kekuasaan untuk itu, untuk melihat, untuk mengetahui sejauh mana di Kabupaten Garut ini sektor-sektor usaha ada yang menggeliat baik di tengah-tengah COVID, ada yang bahkan sampai gulung tikar, misalnya kira-kira begitu. Nah pemerintah bisa melakukan atau menganalisis itu. Artinya kita hanya sekedar mendorong bahwa untuk membangkitkan sektor usaha atau geliat ekonomi Kabupaten Garut supaya angka kemiskinan juga tidak semakin parah gitu kan. Ya harus ada langkah-langkah konkret dalam konteks sisi ekonominya gitu kan. Oke, misalkan kalau kami sih KNPI lebih mendorong pada sektor kepemudaannya. Mungkin pemerintah lebih luas ya, ada usaha yang memang di situ petani yang sudah orang tua gitu kan, segala macam gitu kan. Nah, kami melihat bahwa di Garut ini kan sebetulnya selain sektor pertanian juga ada sektor perniagaan, sektor perdagangan, utamanya di daerah pusat-pusat perkotaan ya. Orang lebih mengandalkan sumber ekonominya itu dari perdagangan, atau misalkan dia dari percetakan sablon segala macam gitu kan. Nah itu bagaimana gitu kan dilihat. Kalau ini misalkan kategorinya tidak terlalu terdampak misalkan, oke lah jangan dulu, yang terdampak dulu misalkan. Nah itu yang ingin kita lihat, bagaimana Kabupaten Garut punya inisiatif untuk supaya daerahnya itu tidak terpuruk persoalan ekonominya. Memang selama ini akan dari khususnya KNPI belum mendengar ya adanya program seperti itu dari khususnya untuk APBD Garut ya kami. Sejauh ini tidak jelas memang informasinya untuk penanggulangan kemiskinan di tengah-tengah pandemi.
Ya. Hanya saja mungkin kita mengetahui bahwa pemerintah punya anggaran BTT, Ya. kita tahu itu. Gitu kan. Cuman anggaran BTT ini dikemanakan, nah itu yang belum kita ketahui. Ya. Karena misalkan ada wacana bahwa Pemda akan melakukan atau pengadaan berapa masker gitu ya? Oh ya, 1 juta masker. 1 juta masker. Ya. Misalnya. Nah, masker itu sebetulnya tidak perlu pemerintah membagi-bagikan masker. Ya. Karena masker itu mudah didapatkan. Betul, betul. Nah, yang perlu pemerintah kabupaten itu lakukan adalah bagaimana masyarakat anggaran yang ada, misalkan 7 miliar nih. Ya. 7 miliar anggaran ini yang tadinya digunakan untuk masker, bagaimana itu digunakan untuk sektor membantu usaha permodalan pemuda misalkan. Oh iya. Ekonomi pemuda. Nah, dari situ kan akan ada geliat ekonomi. Betul. Masker ini kan kita bisa beli di tempat-tempat penjualan gitu kan, di retail. Murah lah gitu ya. Murah gitu kan, Iya. 10.000 gitu kan paling mahal. Iya. Nah, itu masih kejangkau sebetulnya. Mhm. Tapi kan membangun geliat ekonomi ini bagaimana? Nah, itu Iya. yang penting gitu. Kalau misalnya anggaran untuk masker tadi dialihkan untuk pemulihan ekonomi pemuda, misalnya itu lebih produktif untuk akan ya. Ya, ya. Lebih produktif. Ya. Gitu kan. Bisa juga dengan bantuan sosial misalkannya berupa Iya. sembako. Iya. Tapi kan memang program sembako ini juga sebetulnya saya antara setuju tidak setuju sebetulnya. Tetapi karena begini, saya mungkin akan lebih berpikir untuk memberikan kail, Ya. gitu kan, ketimbang memberikan ikannya. Betul. Karena dengan kita memberikan kail, orang itu bisa mendapatkan ikan. Betul. Gitu kan. Nah, kalau saya berpikir seperti itu, tapi karena memang mungkin pola pikirnya berbeda ya. Pemerintah mungkin warga ada yang butuh 5 kg beras gitu Iya. kan. Tapi kan durasinya lama. Betul. Itu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu kan. Betul. Lama. Tapi kalau kita berikan bantuan usaha modal misalkan, Iya. taruhlah kasih kita 2 juta Iya. gitu kan, untuk dia, kalau dia punya warung dia bisa nambah modal lagi gitu kan. Betul. Jadi menurut saya akan lebih berguna ketika kita akan memberikan usahanya ketimbang Betul. kita memberikan barangnya. Daripada ikannya tadi itu. Ya betul. Kalau mungkin seperti itu untuk menangani pandemi akan lebih mudah menurut Akang ya, karena masyarakatnya tidak bingung lagi untuk Iya. istilah mencari isi perut mereka gitu ya. Betul kan. Karena gini, misalkan kalau interaksi antar orang ini dibatasi, berarti pemerintah harus memfasilitasi bagaimana caranya si orang itu berjualan lewat medsos. Betul. Diajarin dong gitu kan, Betul. cara berjualan tanpa harus berinteraksinya gitu kan. Kalau memang dibatasin kan, Iya. tidak boleh bersentuhan tangan, jaga jarak. Iya. Oke, kasih tahu caranya kita bagaimana kita supaya bisa jualan secara daring gitu ya, Betul. lewat media sosial. Jadi hal-hal semacam itu yang seharusnya itu yang diarahkan oleh pemerintah. Jadi pertama dalam sektor meningkatkan ekonomi atau mempertahankan ekonomi kita di tengah-tengah COVID ini, pertama kasih modalnya dong. Iya. Jangan kasih ikannya gitu ya, Betul. tadi kasih kailnya gitu kan. Yang kedua kasih gagasannya, idenya bagaimana berjualan tanpa bersentuhan, tanpa interaksi gitu. Iya. Gitu. Ya Kang, kita sudah menginjak sesi terakhir ini. Ya. Kira-kira nih closing statement dari Akang untuk penanganan COVID-19 Kebun Garut ini seperti apa Kang? Terakhir mungkin ya, persoalan COVID-19 ini kejadiannya tidak hanya terjadi pada negara kita saja, Ya. tidak hanya terjadi pada daerah kabupaten kita saja, tetapi juga ini terjadi secara mendunia, mengglobal. Ya. Semua negara fokus menghadapi COVID-19 ini, dan ada negara lain yang agak kolaps menghadapinya, dan kita beruntung masih bisa menghadapi COVID. Artinya
memerangi COVID-19 ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak ada tanggung jawab pemerintah saja, tidak hanya tanggung jawab LSM saja, masyarakat saja gitu kan, atau pihak media saja, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Artinya dalam menangani COVID ini kita harus fokus, bergotong royong bersama-sama, kita maksimalkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Di samping lain mungkin masih ada masyarakat yang belum tersadarkan. Nah, kita harus lebih digiatkan lagi program-program penyadarannya, banyak melibatkan lagi media-media untuk mensosialisasikan, dan terutama masyarakat sebagai subjek ya, supaya betul-betul tersadarkan dengan persoalan kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Baik. Ya, Sobat Radar Garut dimanapun Anda berada, seperti itu hasil bincang-bincang kita dengan KMPI Kabupaten Garut. Tadi itu ada sejumlah masukan, baik itu ke masyarakat sendiri dan juga pemerintah Kabupaten Garut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kritik membangun untuk pemerintah juga dan jadi masukan juga untuk kita semua gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Kalamula sudah menyempatkan hadir di Radar Garut hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya, Kang. Terima kasih. Siap, Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.